Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga saudara dan saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas pimpinan Tuhan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah apa yang dimaksudkan dengan Harmagedon? Bilakah itu terjadi? Oleh itu jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip, karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab, karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Istilah kiamat seringkali digunakan untuk merujuk pada akhir zaman secara umum, khususnya pada bagian akhir dari akhir zaman. Peristiwa di akhir zaman seperti peristiwa kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya dan peperangan Harmagedon seringkali disebut sebagai kiamat. Kata Harmagedon adalah suatu misteri, hanya muncul pada ayat di kitab Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Namun kemungkinan hal ini merujuk pada banyak pertempuran dalam sejarah Israel yang berpusat di sekitar Gunung Megido. Ini juga merupakan lokasi sama dengan Gunung Karmel, di mana Elia mengadakan pertikaian yang terkenal dengan para nabi Baal. Pertempuran hebat Harmagedon ini tampaknya namanya berarti Gunung Megido. Para ahli melihat ungkapan Gunung Megido sebagai satu rujukan kepada Gunung Karmel. Namun banyak orang Kristen yang terbiasa dengan kitab Wahyu dan percaya pada kitab ini sehingga melihat peperangan Harmagedon ini sebagai perang yang harafiah di Timur Tengah menjelang akhir dunia. Apakah demikian? Yang lain terpaku pada berbagai konflik militer dan politik di belahan dunia ini. Sehingga dalam pemahaman ini mereka menetapkan panggung pertempuran militer Harmagedon terakhir ini berlaku di wilayah Megido. Apakah benar demikian? Lebih tepatnya, pelajar Alkitab telah melihat cerita Elia dan nabi-nabi palsu Baal di Gunung Karmel sebagai simbol, sebuah contoh untuk apa yang akan terungkap dalam kitab Wahyu 13. Bagaimanapun, Alkitab memberikan gambaran yang berbeda secara total. Alkitab mengatakan Harmagedon sebagai puncak akhir, bukan antara bangsa-bangsa yang berperang, tetapi antara dua sisi pertentangan kosmis. Itu adalah peperangan yang berhubungan dengan agama, bukan ekonomi atau yang berhubungan dengan politik. Namun, banyak faktor ekonomi dan politik mungkin ikut berperan. Jadi pertempuran Harmagedon dalam kitab Wahyu bukanlah perang biasa antara kekuatan politik seperti Rusia, China, dan Israel. Sebaliknya, itu adalah pertempuran terakhir antara Kristus dan setan dan pengikut mereka masing-masing. Saya ulangi, pertempuran Harmagedon dalam kitab Wahyu bukanlah perang biasa antara kekuatan politik yang seperti Rusia, China, dan Israel. Sebaliknya, itu adalah pertempuran terakhir antara Kristus dan setan dan pengikut mereka masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah, bilakah pertempuran Harmagedon dalam kitab Wahyu ini berlaku? Fasa pertama Harmagedon dirinci dalam Wahyu 12 ayat 17, ketika naga itu berperang dengan wanita itu. Perhatikan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah dinamakan peperangan antara iblis melawan umat yang sisa. Kata sisa atau remnant menggambarkan mereka yang tetap setia kepada Allah, sementara kelompok mayoritas telah murtad,
itu kita boleh lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18 dan Wahyu 2 ayat 24. Pada akhir zaman, mayoritas manusia di dunia telah berpihak pada iblis. Akan ada sekelompok umat yang tetap setia kepada Kristus dan akan menghadapi murka iblis. Manakala puncak akhir dari pertempuran Harmagedon ini terjadi pada akhir 1000 tahun, ketika iblis mengumpulkan Gog dan Magog, yaitu nama simbolis untuk musuh umat Tuhan, untuk menyerang kota suci dalam Wahyu 20 ayat 8. Nah, mengenai Gog dan Magog kita sudah pelajari di video sebelumnya. Bagi yang belum mendengar pembahasan itu, linknya ada di description video ini. Jadi urutannya seperti ini. Orang-orang kudus diangkat bersama Tuhan di angkasa dan memerintah bersamanya di surga selama 1000 tahun. Ini kita sudah pelajari video sebelum-sebelumnya. Setelah 1000 tahun, kota suci yaitu Yerusalem yang baru turun ke bumi. Lalu orang jahat dibangkitkan kembali dan Wahyu menyebut iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Lalu iblis mengatur mereka untuk menyerang kota Tuhan di mana Yerusalem baru itu. Dan ini adalah peperangan terakhir Harmagedon. Peperangan antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan setan. Kita tahu bahwa setan sekarang ini dengan usahanya menghasut seramai mungkin manusia untuk menyembah binatang itu. Wahyu mengungkapkan beberapa cara setan menipu dunia melalui representasi palsu. Para penulis Alkitab memperingatkan tentang penipuan ini. Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat hingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Rasul Paulus juga berkali-kali memperingatkan kita untuk tidak tertipu di dalam Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Berbicara perang Harmagedon, inilah jenis peperangan yang sangat berbeda dari peperangan yang bangsa-bangsa dan operasi pemberontakan perjuangan saat ini. Pertempuran Harmagedon adalah perjuangan pikiran. Ini juga sebuah pertempuran kepada hati, sebuah panggilan untuk setia sepenuhnya kepada anak domba yang telah tersembelih. Dalam Wahyu 5 ayat 9, ayat 10, ayat 12, Wahyu 13 ayat 8. Mari kita perhatikan ayat ini sekali lagi. Dalam Wahyu 16 ayat 16 dan 17. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Jadi dalam ayat itu katakan setan atau naga dan binatang dari dalam laut dan bumi berhasil mengumpulkan kembali sekutunya untuk menyerang umat Allah. Lalu terjadilah puncak peperangan antara Allah melawan setan. Itulah perang Harmagedon. Saudara dan saudari, bila memahami tentang perang Harmagedon ini mengingatkan kita bahwa peperangan ini mirip dengan perang di Bukit Karmel antara Elia dan nabi-nabi Baal. Siapakah yang disembah orang Israel? Allah atau Baal? Kita tahu cerita itu akhirnya Allah menang di Bukit Karmel. Maka Allah juga akan menang di perang Harmagedon nanti. Saudara dan saudari, dalam persiapan menghadapi Harmagedon, untuk berdiri teguh terhadap penipuan, perlu dilakukan di dalam hati kita sekarang. Bukan ketika peristiwa terakhir sudah berjalan. Saya ulangi, persiapan menghadapi Harmagedon untuk berdiri teguh terhadap penipuan perlu dilakukan di dalam hati kita mulai dari sekarang. Bukan ketika peristiwa terakhir sudah berjalan. Pikiran tentang Harmagedon harus benar-benar memusatkan perhatian kita pada hubungan dengan Juru Selamat. Kita perlu mengenakan perlengkapan senjata kebenaran Yesus agar kita bisa menang. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.